Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo untuk semua sahabat Cah Abu dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah meluangkan waktu mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai kisah Abu Nawas yang lucu, cerdas, dan penuh makna, saya ingin mengajak kalian melakukan satu hal sederhana, tapi insya Allah penuh keberkahan. Tenang saja, ini bukan ajakan untuk subscribe. Tapi jika cerita ini berkesan, saya akan sangat bersyukur kalau kalian mau menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi teman-teman muslim, atau menjawab salam sesuai kepercayaan dan keyakinan kalian masing-masing. Karena menjawab salam adalah doa. Dan saat kita saling menjawab salam di kolom komentar, sejatinya kita sedang saling mendoakan dalam kebaikan. Itu jauh lebih bernilai daripada sekadar menekan tombol subscribe. Baiklah, mari kita mulai ceritanya. Selamat menyimak dan semoga membawa senyum serta hikmah untuk kita semua. Pada suatu pagi yang cerah di kerajaan yang makmur itu, sang raja yang bijaksana duduk di singgasananya, memandangi alam luar yang indah. Namun, di dalam hati sang raja, ada rasa jenuh yang tak terucapkan. Kehidupan istana yang penuh rutinitas telah membuatnya merasa bosan. Hari-hari yang dilalui terasa terlalu biasa, dan meskipun kerajaannya aman dan makmur, ia merindukan sebuah tantangan baru. Raja tersebut dikenal di seluruh kerajaan sebagai seorang yang bijak dan adil. Semua rakyatnya memujinya karena kebijakan dan kepemimpinan yang bijaksana. Namun, sang raja merasa ada yang kurang. Ia merasa bahwa dirinya terlalu sering dilihat sebagai sosok yang serius dan penuh aturan, sehingga jarang sekali ada yang bisa menghiburnya dengan cara yang menyenangkan. Oleh karena itu, raja memutuskan untuk mengadakan sebuah acara yang berbeda dari biasanya. Ia ingin merasakan kegembiraan, namun dengan cara yang unik. Pada suatu pagi, di depan semua pejabat kerajaan, menteri dan penasihat, raja berdiri di hadapan mereka. Dengan senyum penuh keingintahuan, ia mengumumkan sebuah tantangan besar yang akan mengubah suasana istana. Wahai para menteri, penasihat, dan rakyatku yang terhormat, aku ingin merasakan kegembiraan yang berbeda. Aku merasa jenuh dengan rutinitas dan pekerjaan yang selalu sama. Karena itu, aku memutuskan untuk mengadakan sebuah ujian yang akan menguji kecerdikan kalian semua. Semua yang mendengarnya terdiam sejenak. Mereka tahu bahwa raja tidak akan pernah melakukan sesuatu tanpa alasan yang matang. Seorang menteri yang lebih tua, yang sudah cukup lama mengabdi pada raja, lalu bertanya dengan penuh hormat, "Apa yang tuanku maksudkan dengan ujian ini?" Raja memandang menteri tersebut dan berkata dengan tegas, "Aku ingin siapa saja yang dapat membuatku terkesan dengan sebuah trik atau kebijaksanaan yang luar biasa, akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Tidak ada batasan untuk siapapun yang ingin berpartisipasi. Cukup dengan menggunakan kecerdikan, kalian bisa menghiburku. Trik apapun yang bisa membuatku kagum, hadiah akan menjadi milik kalian." Berita tentang ujian ini segera menyebar ke seluruh penjuru kerajaan. Para menteri yang terkenal pintar, para penasihat yang penuh pengalaman, dan bahkan rakyat biasa yang merasa cerdas, semuanya mulai berpikir keras tentang trik atau kebijaksanaan yang bisa mereka tampilkan. Mereka tahu bahwa hadiah yang dijanjikan pasti sangat besar, dan kesempatan seperti ini sangat jarang datang. Tidak hanya itu, mereka juga tahu bahwa membuat raja terkesan akan membawa mereka pada kemuliaan dan kehormatan yang luar biasa. Selama beberapa hari, istana dipenuhi dengan berbagai percakapan tentang ujian tersebut. Para pejabat kerajaan mulai membuat rencana, mencatat ide-ide mereka, dan mempersiapkan trik terbaik yang mereka rasa akan mengejutkan sang raja. Ada yang berusaha menyiapkan pertunjukan sulap, sementara yang lain sibuk dengan strategi untuk memberikan pelajaran kebijaksanaan yang mendalam. Mereka semua ingin memastikan bahwa raja akan terkesan dan memberikan hadiah besar yang dijanjikan. Namun, meskipun banyak yang berusaha keras, tidak ada satupun yang berhasil menemukan trik yang dirasa cukup luar biasa untuk memikat raja. Beberapa pertunjukan sulap gagal, membuat raja terkesan, sementara sebagian lainnya malah terlalu berlebihan dan tidak sesuai dengan harapan sang raja yang menginginkan sesuatu yang lebih cerdas dan menghibur. Di tengah kebingungan para pejabat istana, satu nama muncul di benak mereka semua, Abu Nawas. Nama itu sudah sangat terkenal di seluruh kerajaan sebagai seseorang yang tidak hanya cerdik dan licik, tetapi juga sangat pandai dalam membuat orang tertawa dengan kecerdikannya. Abu Nawas adalah seorang pria yang tidak pernah ragu untuk mengeluarkan trik atau lelucon yang mengejutkan dan menghibur. Bahkan raja pun terkadang merasa tertantang oleh kecerdikan Abu Nawas.
Abu Nawas yang saat itu sedang duduk di kedai kopi sambil menikmati secangkir teh, mendengar kabar tentang tantangan yang diumumkan oleh raja. Ia tersenyum lebar. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa kecerdikan dan humor adalah hal yang paling berharga. Aku akan memberi raja sebuah trik yang tak terlupakan, pikir Abu Nawas. Ia segera memutuskan untuk pergi ke istana dan menghadap raja. Dengan langkah penuh percaya diri, ia berjalan menuju istana, memikirkan trik apa yang akan dia tunjukkan kepada raja. Raja pasti akan terkejut dan tertawa terbahak-bahak, pikirnya sambil tersenyum nakal. Dan begitulah Abu Nawas memutuskan untuk ikut serta dalam tantangan itu. Raja yang mengetahui kedatangannya hanya bisa tersenyum, karena ia tahu bahwa Abu Nawas akan selalu memiliki trik cerdik yang tidak terduga. Dengan hati penuh rasa ingin tahu, raja menunggu apa yang akan dilakukan Abu Nawas untuk menghibur dirinya. Hari itu, suasana istana semakin terasa tegang. Semua orang yang hadir di ruang utama istana menunggu dengan penuh rasa ingin tahu. Raja yang bijaksana duduk dengan tenang di singgasana. Matanya terpejam sebentar seolah memikirkan apa yang akan datang. Para menteri dan penasihatnya sudah berada di sekelilingnya, siap untuk menyaksikan siapa yang akan berhasil menyelesaikan tantangan yang diberikan. Abu Nawas setelah mempersiapkan dirinya dengan beberapa trik dan lelucon khasnya, akhirnya tiba di istana. Langkahnya penuh percaya diri, wajahnya cerah, dan tak ada tanda kecemasan sedikit pun di wajahnya. Sambil melambaikan tangan kepada beberapa pengawal yang sudah mengenalnya, Abu Nawas berjalan menuju raja. Semua mata di ruangan itu langsung tertuju padanya. Ada sedikit bisikan yang terdengar dari para menteri yang penasaran dengan apa yang akan dilakukan oleh Abu Nawas. Raja yang duduk dengan sikap tenang di singgasana, mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua orang diam dan memperhatikan. Abu Nawas, apa yang kamu persiapkan untukku? Tanya raja dengan nada penuh rasa ingin tahu. Dengan senyum lebar, Abu Nawas membungkukkan badan sedikit sebagai penghormatan, lalu berkata, "Tuanku Raja, saya datang bukan untuk memberikan pertunjukan biasa. Saya akan menunjukkan kepada Anda sebuah trik yang akan membuat Anda terkejut dan mungkin terpingkal-pingkal." Semua orang yang ada di ruangan itu mulai berbisik. Mereka tahu bahwa Abu Nawas selalu punya cara untuk membuat semuanya tak terduga. Ada yang tertawa geli, ada juga yang merasa penasaran. Raja sendiri, meskipun tidak terlalu mengungkapkan perasaan, merasa tertantang untuk melihat apa yang akan terjadi. Abu Nawas melanjutkan, "Namun untuk trik ini saya mohon agar tuanku raja menutup mata sejenak. Jangan khawatir, saya akan memberi petunjuk tepat pada waktunya." Raja yang penasaran memandang Abu Nawas sejenak, lalu mengangguk. "Baiklah, jika itu yang kamu inginkan, aku akan menutup mataku. Tapi kamu harus berjanji bahwa trik ini akan menghibur dan mengejutkan aku." Dengan penuh keyakinan, Abu Nawas berkata, "Tenang saja tuanku, trik ini tidak hanya akan mengejutkan Anda, tetapi juga memberikan pelajaran yang tak ternilai." Raja menutup matanya, dan dalam sekejap suasana menjadi sangat sunyi. Semua mata tertuju pada Abu Nawas yang kini memegang sebuah kantong kecil di tangannya. Suara langkah kaki Abu Nawas yang perlahan terdengar semakin jauh. Ia mulai bergerak dengan hati-hati menuju sudut istana. "Sekarang tuanku," kata Abu Nawas dengan suara yang penuh misteri, "saya akan mengubah kantong kosong ini menjadi harta yang paling berharga." Raja yang mendengarnya mulai merasakan kegembiraan. Dalam hatinya, ia berpikir, apakah Abu Nawas benar-benar bisa mengubah kantong kosong menjadi sesuatu yang luar biasa? Atau ini hanya lelucon biasa? Abu Nawas melanjutkan dengan serius, "Ayo uang, datanglah. Harta, muncullah." Sambil terus menggoyangkan kantong tersebut, ia berbicara seperti sedang berkomunikasi dengan benda yang ada di dalamnya. Suaranya terdengar semakin meyakinkan, dan raja yang menutup matanya mulai merasa terhipnotis oleh kata-kata Abu Nawas. "Aku tidak sabar melihat apa yang akan keluar dari kantong itu," pikir raja dalam hati. Setelah beberapa detik yang terasa lama, Abu Nawas akhirnya berhenti. Ia mengambil posisi di depan raja, dan dengan penuh percaya diri ia berkata, "Sekarang tuanku, izinkan saya membuka kantong ini dan menunjukkan harta yang telah saya persiapkan untukmu." Dengan penuh gaya, Abu Nawas membuka kantong tersebut, menariknya keluar, dan berkata dengan suara yang cukup keras, agar semua orang di ruangan bisa mendengarnya, "Inilah harta yang paling berharga, kebijaksanaan yang tak ternilai." Raja membuka matanya dengan cepat. Semua orang yang ada di ruangan itu langsung menatap ke arah Abu Nawas dan kantong yang dipegangnya.
Namun saat mata raja terbuka, ia terkejut. Tidak ada apa-apa di dalam kantong itu, hanya ruang kosong yang terlihat. Raja tampak bingung dan beberapa menteri pun saling pandang dengan heran. Mereka berharap melihat sesuatu yang luar biasa, tetapi yang mereka temukan hanya kantong kosong. Abu Nawas tersenyum lebar dan berkata, "Raja yang mulia, saya telah mengubah kantong kosong ini menjadi kebijaksanaan yang tak terlihat oleh mata, tetapi sangat berharga di hati. Saya mengajarkan Anda bahwa kecerdikan dan kebijaksanaan adalah harta yang paling berharga, yang tidak dapat diukur dengan emas atau permata." Raja terdiam sejenak. Semua orang di ruangan itu menunggu reaksinya. Lalu Raja tertawa terbahak-bahak, suara tawanya menggema di seluruh istana. "Abu Nawas, kamu benar-benar cerdik. Meskipun kantong ini kosong, pelajaran yang kamu berikan sangat berharga. Kebijaksanaan dan kecerdikan memang lebih berharga daripada semua harta yang ada di dunia ini." Abu Nawas membungkuk dengan hormat. "Terima kasih tuanku. Hadiah terbesar saya adalah melihat raja tersenyum dan memahami arti sejati dari kecerdikan." Semua yang ada di ruangan itu pun ikut tertawa, dan menteri-menteri yang sebelumnya merasa bingung, kini merasa kagum dengan kelicikan Abu Nawas. Mereka mengakui bahwa kecerdikan bukan hanya tentang trik-trik yang tampak, tetapi juga tentang bagaimana memahami makna yang lebih dalam. Abu Nawas, yang dikenal di seluruh kerajaan sebagai seseorang yang memiliki kecerdikan luar biasa, merasa sangat percaya diri setelah mendengar pengumuman raja. Dengan langkah ringan, ia menyusuri jalanan kota menuju istana. Meskipun banyak orang yang mengenalnya, hari itu ia merasa berbeda, sebuah kegembiraan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sambil berjalan, Abu Nawas teringat banyak trik yang sudah ia lakukan sepanjang hidupnya. Ia dikenal bukan hanya karena kepandaiannya dalam berbicara dan bermain kata, tetapi juga karena kemampuannya membuat orang tertawa dengan ide-ide yang brilian. "Raja pasti sudah mendengar tentang aku," pikirnya. "Tapi kali ini, aku akan menunjukkan trik yang lebih luar biasa. Aku akan membuatnya terkejut, bukan hanya dengan akalku, tapi juga dengan kebijaksanaan yang aku bawa." Namun, di tengah kegembiraannya, Abu Nawas merasa sedikit cemas. Ia tahu bahwa tantangan kali ini bukanlah hal biasa. Banyak orang berusaha keras untuk membuat raja terkesan. Bahkan beberapa menteri yang paling cerdas pun tampak kebingungan. "Apa yang bisa aku lakukan untuk menonjolkan kecerdikanku?" pikirnya. Raja ingin sesuatu yang menghibur, tapi juga cerdas. Sesuatu yang tidak biasa, bukan sekadar sulap atau trik sederhana. Abu Nawas tiba di istana dengan wajah ceria. Para pengawal yang mengenalnya tidak menghalanginya, karena mereka tahu siapa dia. Abu Nawas memang sering datang ke istana untuk berbicara dengan raja, memberi nasihat, atau sekadar menghibur. Namun kali ini, suasana berbeda. Semua orang di istana sedang menantikan apa yang akan dilakukan oleh sang cerdik pandai ini. Sesampainya di ruang utama istana, Abu Nawas langsung menghadap raja. Sang raja, yang saat itu sedang duduk di singgasana, melihat kedatangannya dengan pandangan yang penuh rasa ingin tahu. "Abu Nawas, datanglah dan tunjukkan apa yang telah kamu siapkan," ujar raja dengan senyum penuh tantangan. Abu Nawas membungkuk rendah sebagai tanda penghormatan. "Tuanku, saya telah mempersiapkan sesuatu yang akan membuat Anda terkejut. Namun, untuk menikmati trik ini sepenuhnya, saya mohon agar tuanku menutup mata sejenak." Raja, yang penasaran, mengangguk dengan penuh minat. "Baiklah, aku akan menutup mata. Tunjukkan apa yang kamu miliki, Abu Nawas." Dengan sikap penuh percaya diri, Abu Nawas melangkah mundur beberapa langkah, memastikan dirinya berada cukup jauh dari raja, agar trik yang ia lakukan bisa mengejutkan sang penguasa. Ia kemudian mengeluarkan sebuah kantong kecil dari balik bajunya, sebuah kantong sederhana yang tidak mencolok, namun ia tahu itu akan menjadi kunci untuk triknya. Raja yang masih menutup matanya merasakan ketegangan di udara. Para menteri yang berada di sekitar raja juga menahan napas. Mereka tahu bahwa Abu Nawas tidak pernah datang dengan tangan kosong. Pasti ada sesuatu yang unik di balik trik ini. Abu Nawas memegang kantong kecil itu dengan tangan kanan, seolah-olah sedang berbicara kepada sesuatu di dalamnya. "Ayo, keluarlah harta yang sangat berharga," katanya dengan nada penuh percaya diri. "Jangan malu-malu, saatnya dunia melihat betapa berharganya dirimu." Tentu saja, tak ada yang keluar dari kantong itu. Hanya ada keheningan yang mendalam, seolah waktu itu berhenti sejenak. Abu Nawas melanjutkan dengan suara lebih keras, penuh semangat. "Kebijaksanaan, harta yang lebih berharga dari segala kekayaan, keajaiban dunia yang tersembunyi dalam kesederhanaan."
Beberapa menteri mulai saling pandang, merasa bingung. Mereka menunggu sesuatu yang nyata, mungkin sebuah barang berharga atau kejutan besar yang bisa mereka lihat. Tapi yang mereka temui hanya kelicikan dan permainan kata dari Abu Nawas. Raja yang menutup matanya mulai merasa tertarik. Apa yang sedang terjadi? Apakah ini benar-benar sebuah trik yang besar? Pikir raja, penasaran dengan langkah selanjutnya dari Abu Nawas. Abu Nawas tahu bahwa saat ini adalah saat yang tepat untuk melanjutkan aksi dramatisnya. Ia melangkah maju dengan penuh keyakinan, menghampiri raja yang sedang duduk di singgasana. "Tuanku," katanya dengan suara penuh makna, "kantong kosong ini berisi kebijaksanaan yang tak terlihat oleh mata, namun bisa dirasakan oleh hati. Tidak semua harta yang berharga bisa diukur dengan mata manusia." Raja membuka matanya perlahan, dan yang ia lihat hanyalah kantong kosong yang dibawa Abu Nawas. Tidak ada berlian atau emas yang keluar, tidak ada harta berkilauan. Raja menatap Abu Nawas dengan tatapan penuh kebingungan. Namun tak lama kemudian raja mulai tersenyum. "Apa maksudmu Abu Nawas? Kamu membawakan aku kantong kosong?" Raja berkata dengan suara ringan. Dengan senyuman yang penuh bijaksana, Abu Nawas berkata, "Tuanku, kadang-kadang harta yang paling berharga adalah yang tidak bisa kita lihat dengan mata. Kebijaksanaan adalah harta yang tak tampak, tapi sangat berharga. Anda sudah mendapatkan pelajaran bahwa trik sejati bukanlah tentang barang yang terlihat, tetapi tentang pemahaman yang mendalam." Raja terdiam sejenak, kemudian tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kamu memang tak pernah kehabisan ide. Walaupun tidak ada harta benda yang keluar dari kantong ini, kamu telah memberi saya sesuatu yang lebih berharga, kebijaksanaan yang tak ternilai." Para menteri yang hadir di istana pun ikut tertawa, merasa kagum dengan kecerdikan Abu Nawas. Mereka menyadari bahwa terkadang trik yang paling mengesankan bukanlah yang paling mencolok, tetapi yang mengandung pelajaran dalam kesederhanaannya. Abu Nawas dengan rendah hati mengangguk kepada raja. "Hadiah terbesar saya adalah melihat raja tersenyum, dan itu lebih berharga daripada semua harta di dunia." Dengan senyum lebar di wajahnya, raja berkata, "Abu Nawas, kamu memang pantas mendapatkan hadiah yang lebih besar dari apapun. Tidak ada yang lebih berharga daripada kebijaksanaan yang kamu bawa." Setelah raja tertawa terbahak-bahak, semua yang ada di istana ikut tertawa, meskipun sebagian dari mereka masih bingung tentang trik yang baru saja ditunjukkan oleh Abu Nawas. Namun satu hal yang jelas, raja sangat terkesan dengan kecerdikan Abu Nawas. Raja menatap Abu Nawas dengan tatapan penuh kekaguman dan berkata, "Abu Nawas, kamu benar-benar tahu bagaimana menghibur dan memberi pelajaran yang mendalam pada saat yang sama. Kamu bukan hanya membuatku tertawa, tetapi juga membuka mataku tentang pentingnya kebijaksanaan yang tidak tampak oleh mata." Abu Nawas hanya tersenyum, seolah-olah ia sudah tahu bahwa rajalah yang akan merasa terhibur pada akhirnya. "Terima kasih tuanku. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kadang harta yang paling berharga adalah yang tidak bisa dilihat. Dalam hidup ini, kita sering mengejar hal-hal yang bersifat material, tapi kebijaksanaan adalah kekayaan yang tidak bisa diperdagangkan." Raja merenung sejenak, menyadari bahwa dalam kehidupan sehari-hari, ia memang terlalu sering terjebak dalam pencarian kemewahan dan kekayaan fisik. "Kebijaksanaan yang kamu bawa, Abu Nawas, lebih berharga dari semua harta yang kumiliki," kata raja dengan suara lebih serius, meskipun ia masih tersenyum. Para menteri yang ada di ruangan itu mulai berpikir tentang apa yang telah dikatakan oleh Abu Nawas. Mereka pun mulai memahami bahwa kecerdikan Abu Nawas tidak hanya terbatas pada permainan kata atau trik sederhana, tetapi juga pada cara ia mampu membawa kebijaksanaan yang dalam melalui humor. "Tuanku," lanjut Abu Nawas, "kecerdikan bukan hanya tentang mampu membuat orang terkesan dengan trik yang memukau, tetapi juga tentang memberikan pelajaran hidup yang akan terus dikenang." Raja yang mendengarnya semakin merasa kagum dengan Abu Nawas. "Kamu benar Abu Nawas, namun kebijaksanaanmu tidak akan berhenti hanya sampai di sini, bukan? Aku ingin melihat bagaimana kamu bisa lebih menunjukkan kecerdikanmu dalam hal yang lebih besar." Mendengar tantangan itu, Abu Nawas tersenyum lebar. "Tuanku, tantangan Anda adalah kesempatan yang luar biasa bagiku. Saya siap untuk menunjukkan apa yang bisa saya lakukan untuk lebih memuaskan rasa ingin tahu Anda." Raja mengangguk dengan senyum. "Baiklah Abu Nawas, aku ingin kamu mengajukan sebuah ide besar yang bisa mengubah cara kita melihat dunia ini. Bukan hanya trik atau lelucon, tetapi sebuah gagasan yang benar-benar baru."
Semua orang di ruangan itu mulai terdiam. Mereka tak sabar untuk mendengar apa yang akan dikatakan Abu Nawas selanjutnya. Sementara itu, Abu Nawas berpikir sejenak, matanya memandang ke sekeliling ruangan, mencari inspirasi. Ia menatap raja dengan penuh keyakinan. Tuanku, saya akan menunjukkan bahwa sebuah ide besar tidak harus datang dari hal yang mewah atau fantastis. Sebuah ide yang besar bisa datang dari hal-hal kecil yang seringkali terlupakan. Raja mengangkat alisnya, penasaran dengan apa yang akan dikatakan Abu Nawas. Jadi, kamu ingin mengatakan bahwa ide yang besar bisa datang dari hal yang sederhana? Abu Nawas mengangguk. Benar tuanku. Terkadang kita terlalu fokus pada hal-hal besar dan mengabaikan hal-hal kecil yang bisa memiliki dampak luar biasa. Contohnya, tanya raja, kini semakin penasaran. Abu Nawas melanjutkan, contoh sederhana, misalnya adalah kebersihan. Kita sering melihat kebersihan hanya sebagai hal kecil yang tidak penting. Tetapi, jika setiap orang di kerajaan ini menjaga kebersihan di sekitar mereka, maka kerajaan ini akan menjadi lebih indah dan sehat. Sebuah kerajaan yang bersih adalah kerajaan yang lebih bahagia dan makmur. Raja mengangguk perlahan, menyadari bahwa meskipun kebersihan adalah hal yang sederhana, dampaknya sangat besar. Kamu benar Abu Nawas, terkadang kita terlena dengan hal-hal besar dan melupakan bahwa kebersihan, ketertiban, dan hal-hal sederhana lainnya adalah kunci kebahagiaan dan kemakmuran yang lebih besar. Para menteri dan pengawal yang mendengarnya mulai merenung. Mereka menyadari bahwa meskipun mereka berfokus pada kebijakan besar dan proyek megah, hal-hal kecil yang ada di sekitar mereka, seperti kebersihan, perhatian terhadap orang lain, dan menghargai setiap elemen kehidupan, juga sangat penting. Abu Nawas melanjutkan, Tuanku, ide besar yang saya bawa bukanlah sesuatu yang fantastis atau sulit dicapai. Tetapi jika kita mulai dengan hal-hal kecil, kita bisa membangun kerajaan ini dengan cara yang lebih baik. Saya ingin mengajak semua orang di sini untuk berfokus pada perubahan kecil yang akan membawa dampak besar. Raja tersenyum, merasa terinspirasi oleh kata-kata Abu Nawas. Abu Nawas, kamu memang cerdik. Kamu tidak hanya memberi pelajaran tentang kecerdikan, tetapi juga menunjukkan betapa berharganya hal-hal sederhana yang sering kita abaikan. Dengan senyum lebar, Abu Nawas berkata, terima kasih tuanku. Saya hanya mencoba mengingatkan kita semua bahwa kadang yang besar datang dari yang kecil. Raja yang kini merasa puas dengan pelajaran yang didapatkan, berkata, baiklah, Abu Nawas, karena kecerdikanmu yang luar biasa ini, aku akan memberimu hadiah yang sangat pantas. Tidak hanya untuk trik pertama yang kamu tunjukkan, tetapi juga untuk ide besarmu yang sangat bijaksana. Abu Nawas dengan rendah hati menerima pujian itu. Ia tahu bahwa hadiah terbesar yang ia dapatkan bukan hanya dari harta, tetapi dari kebijaksanaan yang ia bagikan dan pelajaran yang ia ajarkan kepada raja dan semua orang yang hadir di istana. Setelah Abu Nawas memberikan pelajaran tentang pentingnya kebijaksanaan yang tersembunyi di balik kebersihan dan hal-hal sederhana, raja merasa sangat puas dengan kehadirannya. Namun, Abu Nawas tahu bahwa tantangan ini belum berakhir. Raja yang bijaksana pasti akan menginginkan lebih dari sekadar pelajaran sederhana. Ia ingin melihat sesuatu yang benar-benar luar biasa, sesuatu yang belum pernah ia saksikan sebelumnya. Dengan langkah mantap, Abu Nawas melangkah mundur beberapa langkah, memastikan dirinya berada cukup jauh dari raja. Semua mata yang berada di ruangan itu kini tertuju padanya. Ia tahu bahwa ini adalah saat yang tepat untuk melanjutkan aksinya. Trik yang akan mengundang rasa penasaran lebih dalam lagi, yang akan membingungkan bahkan raja sekalipun. Abu Nawas menatap sekeliling ruangan. Para menteri dan pengawal di sekitarnya menahan napas. Mereka semua tahu betapa cerdiknya Abu Nawas, dan mereka merasa tidak sabar untuk melihat apa yang akan dia lakukan kali ini. Beberapa dari mereka bahkan mulai bertanya-tanya, apakah kali ini Abu Nawas akan kembali menggunakan kecerdikannya untuk mengelabui mereka semua. Tuanku, Raja yang mulia, kata Abu Nawas, suaranya penuh dengan dramatisasi. Saya akan menunjukkan sesuatu yang lebih besar, lebih mengesankan. Trik ini tidak hanya mengandalkan kata-kata atau lelucon. Ini adalah sesuatu yang akan membuat Anda melihat dunia dengan cara yang berbeda. Tapi untuk itu, Anda harus tetap menutup mata Anda. Raja yang sudah merasa tertantang mendengar kata-kata itu, segera menutup matanya kembali. Aku siap Abu Nawas, lakukan apa yang kamu anggap perlu. Tunjukkan padaku keajaiban yang kamu bawa. Para menteri dan pengawal juga mengikuti instruksi untuk menutup mata mereka, meskipun mereka semua merasa penasaran dan sedikit cemas.
Apa yang bisa dilakukan Abu Nawas kali ini? Mereka tahu bahwa setiap trik yang dia lakukan selalu memiliki kejutan di baliknya, dan kali ini sepertinya akan menjadi lebih spektakuler. Abu Nawas, setelah memastikan bahwa semua orang di ruangan itu menutup mata, mengeluarkan sesuatu dari balik bajunya, sebuah kain hitam besar. Kain itu tampak sederhana, namun Abu Nawas tahu persis bagaimana membuat kain tersebut menjadi alat untuk trik yang membingungkan. Ia meletakkan kain itu di tengah ruangan, dan dengan gerakan halus, mulai melambungkannya ke udara. Kain ini, katanya dengan suara yang penuh misteri, akan berubah menjadi sesuatu yang luar biasa. Ini bukan sekadar kain biasa, tetapi sebuah simbol dari apa yang kita anggap mustahil. Raja yang menutup mata mulai membayangkan apa yang akan terjadi. Mungkin kain itu akan berubah menjadi emas, atau mungkin sesuatu yang sangat berharga lainnya. Dia bisa merasakan ketegangan di udara, dan meskipun ia tidak bisa melihat apa yang terjadi, hatinya berdebar-debar. Abu Nawas melanjutkan, "Sekarang saya akan memberi petunjuk kepada Anda. Saya akan menggoyangkan kain ini, dan saat saya mengatakan kata transformasi, sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Tapi hanya mereka yang bisa merasakan esensi dari kebijaksanaan yang tersembunyi, yang akan menyaksikan keajaiban ini." Raja yang mendengar kata-kata itu merasa semakin tertarik, meskipun ia masih menahan rasa ingin tahunya. Abu Nawas bukan hanya seorang ahli trik, tetapi dia juga seorang pemimpin yang bisa mengajari orang tentang cara melihat sesuatu yang lebih dalam. Raja merasa, kali ini, trik ini pasti memiliki tujuan yang lebih besar. Dengan penuh semangat, Abu Nawas mengangkat kain itu tinggi-tinggi dan berkata dengan keras, "Transformasi." Pada saat itu, semua orang di ruangan itu membuka mata mereka dengan penuh rasa ingin tahu. Tetapi yang mereka lihat bukanlah perubahan besar yang mereka harapkan. Kain hitam itu tetap sama, tidak ada emas, tidak ada harta, tidak ada benda berharga yang keluar darinya. Hanya kain hitam yang menggantung di udara, tampak biasa saja. Raja, yang semula merasa tertarik, kini merasa sedikit bingung. Apa yang terjadi? Bukankah Abu Nawas berjanji bahwa sesuatu yang luar biasa akan terjadi? Para menteri yang berdiri di sekitar raja juga mulai merasa bingung. Mereka bertanya-tanya, apakah ini benar-benar trik ataukah mereka telah dibodohi lagi? Abu Nawas dengan senyum tipis di wajahnya menunggu beberapa detik. Setelah itu ia berkata dengan tenang, "Tuanku Raja, inilah transformasi yang sebenarnya." Raja menatap kain hitam yang kini terkulai di lantai. "Apa yang kamu maksud, Abu Nawas?" tanyanya. Rasa bingung masih terlihat di wajahnya. Abu Nawas menatap raja dengan bijaksana. "Raja yang mulia, banyak orang yang mengejar harta benda, kekayaan yang dapat dilihat oleh mata. Tetapi seringkali kita tidak menyadari bahwa transformasi sejati berasal dari dalam diri kita sendiri, dari perubahan cara kita melihat dunia dan cara kita menghargai hal-hal yang ada di sekitar kita." Kain ini yang tampak biasa di luar sebenarnya mengajarkan kita bahwa tidak semua keajaiban bisa terlihat dengan mata, tetapi harus dirasakan dengan hati. Raja terdiam sejenak. Ketika ia memikirkan apa yang baru saja disampaikan oleh Abu Nawas, ia mulai merenung. Seringkali ia terjebak dalam pencarian harta benda dan kekayaan materi. Tetapi Abu Nawas, dengan cara yang sederhana namun cerdik, telah mengingatkannya bahwa transformasi sejati adalah tentang bagaimana kita melihat dunia ini dengan hati, bukan hanya dengan mata. "Abu Nawas, kamu telah mengajarkan saya sebuah pelajaran yang berharga," kata raja dengan suara penuh kekaguman. "Keajaiban sejati datang bukan dari apa yang terlihat, tetapi dari apa yang kita rasakan dan pahami di dalam hati kita." Para menteri dan pengawal yang mendengarkan kata-kata raja mulai mengangguk. Mereka semua sadar bahwa pelajaran yang diberikan oleh Abu Nawas kali ini sangat dalam dan penuh makna. Abu Nawas hanya tersenyum, puas dengan trik dan pelajaran yang baru saja ia sampaikan. Ia tahu bahwa tantangannya kali ini berhasil mengubah cara raja dan semua orang di istana melihat kehidupan. Raja merenung setelah mendengar penjelasan Abu Nawas tentang kain hitam yang tampak biasa namun memiliki makna mendalam. Ia menyadari bahwa trik yang dilakukan Abu Nawas bukanlah sekadar permainan fisik atau keajaiban visual, tetapi sebuah pelajaran yang dalam. Namun, rasa ingin tahunya belum sepenuhnya puas. "Abu Nawas," kata raja, "kamu telah mengajarkan aku tentang pentingnya melihat dengan hati, bukan hanya mata.
tapi aku ingin tahu lebih banyak. Bisakah kamu menunjukkan lebih banyak kecerdikanmu?" Abu Nawas yang sudah tahu bahwa tantangan ini belum berakhir tersenyum lebar. Ia tahu bahwa raja ingin lebih dan seperti biasa ia siap dengan kejutan-kejutan baru yang akan semakin membuat raja dan semua yang ada di istana terpesona. Namun, kali ini Abu Nawas memutuskan untuk menambahkan sedikit kebijaksanaan pada aksi berikutnya. "Tuanku Raja," jawab Abu Nawas dengan suara lembut, "trik yang saya tunjukkan bukanlah akhir dari pelajaran ini. Seringkali kita terjebak dalam pencarian hal-hal yang besar dan mencolok, tetapi pelajaran sejati datang dari apa yang ada di sekitar kita. Kadang kita perlu melihat lebih dekat pada apa yang kita anggap biasa dan menganggapnya luar biasa." Raja menyimak dengan penuh perhatian, merasakan bahwa penjelasan Abu Nawas mengarah pada sesuatu yang lebih besar. Para menteri yang ada di sekeliling raja juga mendengarkan dengan seksama, menyadari bahwa hari itu mereka sedang belajar lebih dari sekadar trik atau permainan. Abu Nawas kemudian mengangkat tangan, dan perlahan ia mengeluarkan sebuah benda kecil dari balik bajunya. Sebuah batu kecil yang tampak tidak istimewa. "Ini adalah sebuah batu biasa," kata Abu Nawas sambil memperlihatkannya kepada raja. "Tapi izinkan saya menunjukkan kepada Anda bagaimana sebuah batu kecil ini bisa menjadi sangat berarti." Para menteri mulai merasa bingung, sementara raja menatap batu itu dengan penuh rasa ingin tahu. Apa yang dimaksud Abu Nawas dengan batu kecil ini? Apa yang bisa dia lakukan dengan benda yang tampaknya tidak berharga ini? Abu Nawas meletakkan batu itu di atas meja, kemudian berkata, "Batu ini, meskipun tampak sederhana, memiliki potensi yang luar biasa. Ini adalah simbol dari setiap hal kecil yang sering kita abaikan dalam kehidupan. Kita sering mencari kebahagiaan dan kesuksesan di tempat yang jauh, sementara di sekitar kita banyak hal kecil yang bisa memberi kita kedamaian dan kebahagiaan." Raja mengerutkan kening, masih belum sepenuhnya mengerti. Abu Nawas melanjutkan, "Saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana batu ini bisa mengubah cara kita melihat dunia. Batu ini, meskipun kecil dan tidak berharga, bisa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang penuh dengan potensi jika kita mau melihatnya dengan cara yang berbeda." Tanpa menjelaskan lebih lanjut, Abu Nawas mulai menggoreskan batu itu dengan ujung jarinya di atas permukaan meja, membentuk garis-garis halus yang membentuk pola tertentu. Semua orang di ruangan itu terdiam, memperhatikan gerakan Abu Nawas. Raja yang penasaran melihat dengan seksama, mencoba memahami maksud dari trik yang sedang dilakukan. Setelah beberapa menit, Abu Nawas berhenti menggambar dengan batu tersebut. "Lihatlah tuanku," katanya dengan tenang. "Apa yang Anda lihat sekarang?" Raja memandangi permukaan meja di depan Abu Nawas. Di atasnya muncul sebuah gambar sederhana, sebuah pola yang terdiri dari garis-garis yang tampak acak, namun ada sesuatu yang menarik di sana. Ada bentuk yang menyerupai pohon kecil dengan cabang-cabang yang memancar keluar dari batangnya, tampak seperti simbol kehidupan. "Apakah ini sebuah pohon?" tanya raja, merasa semakin terkesan dengan apa yang ditunjukkan Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum. "Ya, tuanku, batu kecil ini telah membentuk pohon, sebuah simbol kehidupan. Seringkali kita melihat sesuatu yang kecil dan tidak memperhatikannya, tetapi dengan pandangan yang lebih jernih, kita bisa melihat potensi yang luar biasa di dalamnya." Raja terdiam, merenungkan kata-kata Abu Nawas. "Jadi, kamu ingin menunjukkan bahwa hal-hal kecil seperti batu ini memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar?" Abu Nawas mengangguk. "Benar, tuanku. Setiap hal kecil yang kita abaikan, setiap kesempatan yang kita lewatkan, bisa menjadi bagian dari sesuatu yang besar jika kita melihatnya dengan cara yang berbeda. Sama seperti pohon ini yang tumbuh dari sebuah batu kecil, begitu juga kehidupan kita. Kita harus belajar untuk melihat potensi dalam segala hal, bahkan yang paling sederhana." Raja merasa tersentuh oleh kata-kata Abu Nawas. Ia menyadari bahwa seringkali dalam hidup, ia terlalu fokus pada hal-hal besar dan mencolok, kekayaan, kekuasaan, dan kesuksesan tanpa menyadari bahwa kebahagiaan dan kedamaian bisa datang dari hal-hal kecil yang ada di sekitar dirinya. "Abu Nawas," kata raja dengan penuh rasa terima kasih, "kamu benar-benar menunjukkan kepadaku bahwa kebijaksanaan bukan hanya tentang trik-trik yang besar, tetapi tentang cara kita melihat dunia. Terkadang yang kita anggap kecil dan tidak berarti adalah hal yang paling penting dalam hidup ini." Abu Nawas tersenyum bijak. "Saya hanya mencoba mengingatkan kita semua, tuanku,
Setiap hal yang kita anggap kecil bisa membawa perubahan besar dalam hidup kita jika kita melihatnya dengan hati yang terbuka. Para menteri yang hadir di ruangan itu mulai saling berpandangan. Mereka menyadari bahwa hari itu mereka telah menerima pelajaran yang sangat berharga, yang tidak hanya mengubah cara mereka melihat dunia, tetapi juga mengingatkan mereka untuk lebih menghargai setiap aspek kehidupan, baik yang besar maupun yang kecil. Setelah Abu Nawas menunjukkan kepada raja bahwa kebijaksanaan sejati seringkali datang dari hal-hal kecil yang tersembunyi, suasana di istana menjadi lebih hening. Semua yang hadir di ruangan itu mulai merenung, memikirkan pelajaran yang baru saja mereka terima. Raja sendiri merasa terkesan, namun masih ada rasa penasaran yang mengganjal di hatinya. Apakah itu semua? Pikirnya. Apakah ada trik lain yang lebih besar dari ini? Apakah Abu Nawas masih punya kejutan untukku? Raja, meskipun sudah diberikan banyak pelajaran bijaksana, ingin melihat apakah Abu Nawas benar-benar dapat memberikan sesuatu yang luar biasa. Raja tahu bahwa Abu Nawas tidak akan berhenti sampai ia merasa puas dengan trik yang telah dilakukan. Raja melihat dengan penuh perhatian, menunggu dengan sabar apa yang akan dilakukan selanjutnya. Abu Nawas, yang tampaknya tahu betul apa yang ada dalam pikiran raja, mulai melangkah maju dengan percaya diri. Tanpa berkata sepatah kata pun, ia mengangkat tangan kanan dan memberi isyarat untuk meminta perhatian penuh dari semua orang yang ada di ruangan itu. Para menteri, pengawal, dan bahkan raja yang duduk di singgasana, semuanya memusatkan perhatian pada Abu Nawas. Suasana semakin tegang karena mereka tahu bahwa hal berikutnya yang akan dilakukan oleh Abu Nawas akan sangat menentukan. "Tuanku," kata Abu Nawas, suaranya penuh dengan keyakinan. "Saya akan memberikan kepada Anda sebuah kejutan yang tidak terduga. Bukan hanya sebuah trik, tetapi sebuah pembelajaran yang akan mengguncang cara kita berpikir tentang kehidupan." Raja mengangkat alisnya. Ia merasa tertantang dan semakin ingin tahu apa yang akan dilakukan oleh Abu Nawas kali ini. Semua yang hadir di istana menunggu dengan cemas. Sebuah trik besar yang mungkin akan mengubah pemahaman mereka tentang dunia, tampaknya sedang dalam perjalanan. Abu Nawas melangkah ke meja besar di tengah ruangan dan meletakkan beberapa benda kecil di atasnya. Sebuah cermin, sebuah kunci, dan sebuah kotak kayu yang tampaknya biasa saja. "Apa yang Anda lihat di sini, tuanku?" tanya Abu Nawas dengan nada penuh teka-teki sambil menunjuk ke benda-benda tersebut. Raja menatap benda-benda itu dengan penuh rasa ingin tahu. Cermin, kunci, dan kotak kayu semua itu tampak sangat sederhana dan tidak berharga. "Saya hanya melihat benda-benda biasa," jawab raja, meskipun ia merasa ada sesuatu yang istimewa yang tersembunyi di baliknya. Abu Nawas tersenyum. "Begitulah, tuanku. Semua benda ini tampak sederhana dan biasa. Tetapi, apakah Anda tahu bahwa di balik setiap benda yang tampak biasa ada potensi besar yang tersembunyi?" Raja merenung. "Jadi, kamu ingin menunjukkan bahwa benda-benda ini memiliki makna yang lebih dalam?" Abu Nawas mengangguk. "Tepat sekali, tuanku. Setiap benda yang ada di dunia ini, meskipun tampak biasa, bisa mengajarkan kita banyak hal jika kita mau membuka mata dan pikiran kita." Dengan langkah penuh percaya diri, Abu Nawas mulai mengangkat cermin dan memposisikannya sehingga cahayanya mengenai arah tertentu di ruang tersebut. Cermin ini adalah simbol dari bagaimana kita melihat dunia. Seringkali kita hanya melihat apa yang ada di depan kita tanpa memperhatikan yang lebih dalam. Kita terjebak dalam gambaran luar dan lupa untuk melihat yang ada di dalam. Abu Nawas selalu memegang kunci dan meletakkannya di samping cermin. Kunci ini adalah simbol dari cara kita membuka pikiran kita. Setiap pintu menuju kebijaksanaan hanya dapat dibuka jika kita memiliki kunci yang tepat. Tapi kunci itu tidak akan berarti apa-apa jika kita tidak tahu cara menggunakannya. Raja mengangguk, mulai mengerti bahwa ini bukan hanya soal trik atau benda-benda sederhana. Abu Nawas sedang mengajarkan sebuah pelajaran penting. "Dan ini," kata Abu Nawas sambil menunjuk kotak kayu yang tampak sederhana itu, "adalah simbol dari hidup itu sendiri. Kita sering menganggap hidup ini sebagai sesuatu yang sulit dimengerti, tertutup, dan penuh misteri. Tetapi jika kita tahu cara membuka kotak ini dengan benar, kita akan menemukan segala sesuatu yang kita butuhkan di dalamnya." Abu Nawas kemudian melanjutkan, "Cermin, kunci, dan kotak kayu ini adalah gambaran dari cara kita melihat hidup. Cermin menunjukkan cara kita memandang dunia. Kunci adalah cara kita membuka pintu-pintu kebijaksanaan, dan kotak kayu adalah hidup itu sendiri.
terkadang tampak tertutup namun penuh dengan potensi yang menunggu untuk ditemukan. Raja semakin terkesan. Kamu benar, Abu Nawas. Hidup ini memang penuh dengan hal-hal yang sering kali kita abaikan dan kita sering terjebak dalam cara pandang yang terbatas. Tetapi apa yang kamu tunjukkan hari ini mengingatkan saya bahwa untuk menemukan kebijaksanaan, kita harus tahu bagaimana cara membuka hati kita dan melihat dunia dengan cara yang berbeda. Abu Nawas tersenyum dan berkata dengan rendah hati, "Saya hanya mencoba mengingatkan kita semua, tuanku. Semua hal yang kita butuhkan sudah ada di sekitar kita. Terkadang kita hanya perlu belajar cara melihatnya dengan jelas." Dengan senyuman bijak, Raja berkata, "Abu Nawas, kamu telah mengajarkan aku sebuah pelajaran yang sangat berharga. Kita seringkali terjebak dalam pencarian yang jauh dan melupakan kebijaksanaan yang ada di sekitar kita. Saya merasa lebih bijaksana setelah mendengarkan semua yang kamu katakan." Para menteri yang ada di ruangan itu juga mulai mengangguk, merasa terinspirasi oleh kebijaksanaan Abu Nawas. Mereka mulai menyadari bahwa pelajaran yang mereka terima bukan hanya tentang trik atau keajaiban, tetapi tentang cara hidup yang lebih baik, lebih bijaksana, dan lebih penuh makna. Abu Nawas membungkuk dengan hormat. "Terima kasih, tuanku. Saya hanya berusaha berbagi sedikit kebijaksanaan yang saya miliki. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kerajaan ini dan bagi kita semua." Setelah memberikan pelajaran berharga tentang kebijaksanaan, Abu Nawas merasa bahwa ia telah cukup mengajarkan raja dan semua yang hadir tentang bagaimana cara melihat kehidupan dan kebijaksanaan yang tersembunyi di balik benda-benda sederhana. Namun, ia merasa ada satu hal terakhir yang masih perlu ia tunjukkan untuk menyelesaikan tantangan yang telah diberikan oleh raja. Raja, meskipun sudah merasa sangat terkesan dengan apa yang telah dipelajarinya, tetap merasa penasaran. "Abu Nawas," kata raja dengan senyum yang penuh rasa ingin tahu, "kamu sudah memberikan banyak pelajaran hari ini, tetapi masih ada satu pertanyaan yang mengganggu pikiranku. Apakah kamu memiliki satu kejutan lagi untukku? Sesuatu yang lebih besar dari semua ini?" Abu Nawas yang sudah tahu bahwa raja akan menginginkan lebih, tersenyum bijak. Ia memahami bahwa meskipun raja telah belajar banyak hal, ia masih merasa haus akan pengetahuan yang lebih dalam dan lebih besar. Ini adalah kesempatan terakhir untuk mengungkapkan pelajaran besar yang akan membuat raja benar-benar merenung. "Tuanku," kata Abu Nawas dengan suara lembut namun penuh percaya diri, "saya memiliki satu kejutan terakhir untukmu. Ini bukan trik atau lelucon, tetapi sebuah pelajaran besar yang akan mengubah cara kita melihat dunia dan diri kita sendiri. Tetapi sebelum itu, saya mohon agar semua orang di ruangan ini mendengarkan dengan hati terbuka, karena ini bukan hanya untuk Anda, tuanku, tetapi untuk kita semua." Semua orang yang hadir di ruangan itu terdiam, mendengarkan kata-kata Abu Nawas dengan penuh perhatian. Raja sendiri semakin tertarik, merasa bahwa hari ini ia akan mendapatkan pelajaran yang lebih mendalam dari sebelumnya. Abu Nawas melangkah mundur dan dengan tenang ia mulai mengambil sebuah benda dari balik jubahnya, sebuah gulungan kain tua yang tampaknya sudah sangat usang. Ia meletakkan kain itu di meja dan dengan hati-hati membuka gulungan itu di hadapan raja dan semua yang ada di ruangan itu. Gulungan itu tampak seperti sebuah peta kuno dengan tulisan yang tampak sudah memudar. "Kain ini," kata Abu Nawas, "adalah sebuah peta, namun ini bukan peta biasa. Peta ini menunjukkan arah yang sangat berbeda dari yang biasa kita kenal. Ini bukan peta untuk mencari harta atau untuk menemukan tempat-tempat yang jauh. Ini adalah peta hidup yang mengarahkan kita untuk mencari pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri." Raja menatap gulungan kain itu dengan rasa penasaran. "Apa maksudmu dengan peta hidup, Abu Nawas?" Abu Nawas melanjutkan, "Peta ini menunjukkan jalan yang tidak terlihat oleh mata kita, tetapi dirasakan oleh hati kita. Setiap garis yang ada di peta ini melambangkan perjalanan hidup kita. Terkadang kita terjebak dalam pencarian sesuatu yang besar dan mencolok, namun kita lupa bahwa jalan yang benar dimulai dari dalam diri kita sendiri." Raja terdiam, merenung dengan dalam. Para menteri dan pengawal di ruangan itu juga mulai berpikir tentang apa yang sedang dikatakan Abu Nawas. Mereka merasa bahwa ini bukan sekadar sebuah pelajaran lagi, tetapi sebuah pengalaman yang mengajarkan mereka untuk melihat lebih dalam ke dalam diri mereka sendiri. Abu Nawas terus menjelaskan, setiap orang memiliki peta hidup mereka sendiri, tetapi seringkali kita tidak menyadari hal itu. Kita seringkali mengikuti peta yang diberikan oleh orang lain, harapan, norma, atau bahkan keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang kita anggap penting.
Namun, peta hidup yang sejati adalah peta yang kita gambar sendiri, berdasarkan pemahaman kita tentang siapa kita, apa yang kita inginkan, dan apa yang kita butuhkan untuk menjadi lebih baik. Raja yang mendengarkan kata-kata itu dengan serius mulai merasa bahwa ia telah menghabiskan sebagian besar hidupnya mengikuti peta yang diberikan orang lain. Harapan rakyatnya, norma kerajaan, bahkan cita-cita untuk memperbesar kekuasaannya. Namun, ia mulai menyadari bahwa mungkin selama ini ia telah lupa untuk menggambar peta hidupnya sendiri, sesuai dengan kebijaksanaan dan pemahaman pribadinya. Abu Nawas, kata raja dengan suara penuh makna, apa yang kamu katakan ini sangat dalam. Aku merasa selama ini aku terlalu terfokus pada gambaran luar, pada dunia luar yang tampak penuh dengan kemegahan dan kekuasaan. Tetapi aku lupa untuk melihat ke dalam diriku sendiri. Aku lupa untuk menggambar peta hidupku sendiri. Abu Nawas tersenyum, puas dengan pengertian yang mulai muncul di wajah raja. Itulah yang saya ingin tunjukkan, tuanku. Peta hidup kita tidak akan pernah sempurna jika kita tidak berhenti sejenak untuk merenung, untuk melihat ke dalam diri kita sendiri dan menggambarnya sesuai dengan hati nurani kita. Raja dengan mata yang bersinar berkata, "Terima kasih Abu Nawas, kamu telah memberikan pelajaran yang tidak ternilai hari ini. Bukan hanya tentang trik atau kebijaksanaan, tetapi tentang cara hidup yang lebih berarti. Aku berjanji, mulai sekarang, aku akan mulai menggambar peta hidupku sendiri, berdasarkan pemahaman dan kebijaksanaan yang datang dari dalam diriku." Semua yang hadir di ruangan itu, para menteri dan pengawal, mulai merasa tersentuh oleh kata-kata raja. Mereka menyadari bahwa pelajaran hari ini bukan hanya untuk raja, tetapi untuk mereka semua. Masing-masing dari mereka harus mulai melihat ke dalam diri mereka sendiri, mencari jalan hidup mereka yang sejati. Abu Nawas dengan rendah hati berkata, "Saya hanya berusaha mengingatkan kita semua, tuanku. Kebijaksanaan terbesar datang bukan dari mencari harta atau kekuasaan, tetapi dari menemukan kedamaian dan pemahaman dalam diri kita sendiri." Setelah mendengarkan pelajaran besar yang diberikan oleh Abu Nawas tentang perjalanan hidup dan menggambar peta hidup sendiri, suasana di dalam istana menjadi lebih tenang dan penuh refleksi. Raja, yang biasanya seorang pemimpin yang keras dan penuh aturan, kini tampak lebih lembut, lebih bijaksana, dan lebih dalam pemikirannya. Meskipun hari itu penuh dengan kejutan dan trik yang tak terduga, yang paling penting adalah kebijaksanaan yang dibawa oleh Abu Nawas. Raja dengan suara yang lebih tenang dan penuh kesadaran berkata, "Abu Nawas, kamu telah membuka mataku dan pikiran semua yang ada di sini hari ini. Kamu telah mengingatkan kami bahwa tidak semua hal yang berharga harus dilihat dengan mata kita. Kebijaksanaan dan pemahaman datang dari dalam diri kita, dan seringkali kita terlalu sibuk mencari di luar sana tanpa melihat ke dalam diri kita sendiri." Abu Nawas tersenyum mendengar kata-kata raja. "Tuanku, kadang kita terlalu fokus pada dunia luar dan apa yang tampak. Kita mengejar harta dan kekuasaan, tetapi kita lupa bahwa kedamaian sejati datang ketika kita melihat kehidupan dengan lebih sederhana dan lebih bijaksana. Tidak ada harta yang lebih berharga daripada kebijaksanaan untuk memahami siapa kita sebenarnya." Raja mengangguk perlahan, matanya mulai berbinar dengan pemahaman yang lebih dalam. "Hari ini, aku merasa seolah-olah aku melihat dunia dengan cara yang berbeda. Banyak hal yang aku anggap biasa ternyata memiliki makna yang sangat besar. Bahkan pelajaran terbesar datang dari hal-hal yang tidak tampak oleh mata." Para menteri yang hadir di istana juga mulai berbicara dengan penuh perhatian. Mereka merasa bahwa hari ini adalah hari yang sangat penting dalam hidup mereka. Banyak di antara mereka yang terinspirasi untuk melihat hidup mereka dengan cara yang lebih bijaksana, lebih sadar, dan lebih penuh makna. Seorang menteri yang bijaksana, yang sudah lama melayani raja, berdiri dan berkata, "Tuanku, apa yang disampaikan oleh Abu Nawas adalah pelajaran yang sangat dalam. Kita seringkali terjebak dalam rutinitas sehari-hari dan melupakan bahwa untuk menjadi pemimpin yang bijaksana, kita harus tahu cara mengenal diri sendiri terlebih dahulu." Abu Nawas menambahkan, "Betul sekali, tuanku dan para menteri yang terhormat. Pemahaman tentang diri kita adalah langkah pertama untuk menjadi pemimpin yang bijaksana. Hanya dengan memahami kelemahan dan kekuatan kita, kita bisa membuat keputusan yang bijak untuk diri kita sendiri dan orang lain." Raja memandang Abu Nawas dengan rasa terima kasih yang mendalam. "Kamu benar, Abu Nawas. Aku merasa selama ini aku telah berfokus pada kekuasaan dan penampilan luar, tanpa memberi perhatian lebih pada siapa aku sebenarnya dan apa yang seharusnya aku capai sebagai seorang pemimpin.
Tapi hari ini aku belajar bahwa kekuasaan bukanlah segalanya. Pemahaman tentang diri dan kebijaksanaan jauh lebih penting. Selama beberapa menit, suasana di ruangan itu sangat hening. Semua orang mulai merenung, menyadari betapa besar pelajaran yang mereka terima. Bagi raja, ini adalah titik balik dalam hidupnya. Ia tahu bahwa untuk memimpin kerajaannya dengan bijaksana, ia harus lebih memahami dirinya sendiri, keluarganya, dan rakyatnya. Kemudian Abu Nawas berkata dengan lembut, "Saya tidak bermaksud mengajari tuanku atau siapapun di sini, tetapi terkadang kita perlu melihat kehidupan dengan cara yang lebih sederhana. Kebijaksanaan tidak datang dari mencari apa yang tidak kita miliki, tetapi dari menerima dan memahami apa yang kita miliki." Raja tersenyum dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Abu Nawas, hari ini aku menyadari bahwa hidup ini bukan hanya tentang mencapai tujuan besar dan mengumpulkan kekayaan atau kekuasaan. Hidup yang baik dimulai dengan pemahaman tentang diri kita sendiri, tentang apa yang kita yakini, dan tentang bagaimana kita bisa memberi dampak positif bagi orang lain." Raja kemudian berdiri dari singgasananya, melangkah ke tengah ruangan, dan menatap para menteri dan pengawal. "Hari ini, kita semua akan memulai perjalanan baru, tidak hanya untuk mencari kekayaan dunia, tetapi untuk mencari kebijaksanaan sejati dalam diri kita sendiri. Saya akan mulai dengan diri saya sendiri, dan saya ingin kalian semua untuk melakukan hal yang sama." Raja lalu mengalihkan pandangannya ke Abu Nawas dan berkata, "Saya ingin mengucapkan terima kasih, Abu Nawas. Kamu telah membuka mataku dan memberikan pelajaran yang tak ternilai. Saya berjanji untuk menggambar peta hidup saya sendiri sesuai dengan kebijaksanaan yang saya pelajari hari ini. Saya harap seluruh kerajaan bisa melakukan hal yang sama, mencari kedamaian dan kebijaksanaan yang berasal dari dalam." Abu Nawas membungkuk dengan rendah hati. "Terima kasih, tuanku. Saya hanya berusaha menunjukkan bahwa kebijaksanaan sejati ada di dalam diri kita, dan kita hanya perlu membuka hati kita untuk melihatnya." Sambil tersenyum, Raja melanjutkan, "Mulai sekarang, setiap kebijakan yang saya ambil, setiap keputusan yang saya buat, akan didasarkan pada kebijaksanaan yang datang dari pemahaman diri. Saya ingin kerajaan ini menjadi contoh bagi dunia, bahwa pemimpin yang bijaksana bukan hanya yang kuat, tetapi yang juga mampu mengenal dirinya dan rakyatnya dengan sepenuh hati." Abu Nawas dengan senyum bijaknya berkata, "Itulah kebijaksanaan yang sesungguhnya, tuanku. Kepemimpinan dimulai dari diri sendiri, dan orang yang dapat memimpin dirinya sendiri akan dapat memimpin orang lain dengan baik." Hari itu istana terasa berbeda. Para menteri, pengawal, dan seluruh staf kerajaan merasa terinspirasi untuk melihat hidup mereka dengan cara yang lebih dalam. Mereka tidak hanya diajarkan trik atau kebijaksanaan dari luar, tetapi juga diberikan pelajaran tentang bagaimana cara mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bijaksana. Abu Nawas dengan penuh kerendahan hati menyadari bahwa meskipun ia hanya seorang cerdik pandai yang sering membuat orang tertawa, hari itu ia telah memberikan pelajaran terbesar dalam hidupnya. Pelajaran tentang kebijaksanaan, pemahaman diri, dan pentingnya melihat dunia dengan hati terbuka. Dengan senyum puas, Abu Nawas meninggalkan istana, mengetahui bahwa ia telah memberikan lebih dari sekadar hiburan. Ia telah memberikan sebuah perubahan yang akan bertahan lama dalam kehidupan raja dan semua orang yang ada di kerajaan.